bagaimana kabarnya? Bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersama Ibu. Dan Ibu berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Anda semua, kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kita pada bab 3. Kalau minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pengaruh positif iptek terhadap NKRI, dan minggu ini kita akan membahas pengaruh negatif iptek terhadap NKRI. Nah, harapannya setelah Ananda mengikuti pembelajaran kali ini, Ananda semua bisa mengidentifikasi pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap NKRI. Nah, apa sajakah pengaruh negatifnya? Yuk langsung saja kita ke materi pembahasan. Nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi ini tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya akan menimbulkan terganggunya stabilitas negara, dan ini tentunya sangat berpengaruh terhadap NKRI. Kemajuan iptek ini berpengaruh negatif dalam berbagai bidang. Di antaranya, yang pertama kita lihat dalam bidang politik. Nah, dalam bidang politik, iptek ternyata memiliki pengaruh negatif. Apa sajakah pengaruh negatifnya? Ya, di antaranya negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan, dan ini tentunya sangat berperan sekali atau sangat berpengaruh sekali dalam kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Kemudian timbulnya gelombang demokratisasi, di mana masyarakat Indonesia selalu ingin mendambakan kebebasan. Namun kebebasan di sini adalah kebebasan yang ternyata banyak disalahartikan. Nah, selanjutnya adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok, oposisi, diktator, mayoritas atau tirani minoritas. Nah, kemudian pengaruh negatif lainnya, timbulnya fanatisme rasial, etnis, dan agama dalam forum dan organisasi. Timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum. Adanya konspirasi internasional, yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik. Dan internasional selalu mengarah pada persekongkolan. Kemudian pengaruh negatif yang lainnya, lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan gotong royong. Selanjutnya kita lihat pengaruh iptek dalam bidang ekonomi di antaranya terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian munculnya sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, karena generasi ini cenderung konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Selanjutnya adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Kemudian pengaruh negatif yang lainnya, dengan jaringan yang tersedia seperti yang terdapat pada beberapa situs yang menyediakan perjudian secara online, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya, cukup dengan cara online, dan ini sangat merusak moral generasi muda. Kemudian pengaruh yang lainnya, resistensi memberi secara online, yaitu kalau bagi orang awam yang belum pernah bertransaksi secara online, ini akan merasa janggal ketika harus bertransaksi tanpa bertatap muka atau melihat penjualnya. Belum lagi ketakutan bila pembayaran tak terkirim atau tak diterima, atau barang tak dikirim, atau bahkan barang dikirim tetapi tak diterima.
Selanjutnya, pengaruh negatif iptek dalam bidang sosial. Apa sajakah pengaruhnya? Ya, di antaranya dengan makin pesatnya komunikasi membuat bentuk komunikasi berubah yang asalnya face to face menjadi tidak. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi hampa. Kemudian, seseorang yang terus-menerus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seseorang yang individualis. Kemudian pengaruh berikutnya, dengan pesatnya teknologi informasi baik internet maupun media lainnya membuat peluang masuknya hal-hal yang berbau pornografi, porno aksi maupun kekerasan makin mudah, dan ini menjadi tantangan yang cukup besar bagi NKRI untuk menciptakan generasi yang berakhlak dan bermoral yang baik tentunya. Kemudian interaksi anak dan komputer yang bersifat satu orang menghadap mesin mengakibatkan anak menjadi tidak cerdas secara sosial dan kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi kaya dan dalam materi tetapi miskin dalam rohani. Selanjutnya, dalam bidang budaya, apa sajakah pengaruh negatif iptek? Di antaranya, terjadinya alkulturasi budaya yang selanjutnya berkembang menjadi budaya massa, mempercepat perubahan pola kehidupan bangsa, membuat sikap menutup diri dan berpikir sempit, mudah terpengaruh oleh hal yang berbau barat, lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal, kemudian kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri, hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme, serta cenderung pragmatisme dan maunya serba instan, dan ini ternyata sangat mempunyai pengaruh yang berbahaya untuk kemajuan NKRI. Kemudian kita akan lihat pengaruh negatif iptek dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Apa sajakah pengaruh negatifnya? Ya, dalam bidang aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, ini dapat menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Baik Ananda semua, itulah tadi pembahasan kita pada kali ini. Lantas apa yang menjadi kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini? Kesimpulannya adalah pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa seperti biasa dalam pertemuan kedua kita akan melakukan evaluasi. Ya, silakan Ananda semua membuka aplikasi psikologi dan kerjakan soal yang ada di dalam aplikasi tersebut. nyatanya diriku kadang buatmu marah. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Semoga saja apa yang menjadi pembahasan kita Ananda semua dapat memahami dengan baik dan tentunya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tetap Ananda semua menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi semua, Demikian, ku salam nantikan sehat. dirimu Assalamualaikum di warahmatullahi depan